Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mendemonstrasikan secara menyeluruh mengenai sistem informasi kredensial Rumah Sakit Islam Banjarmasin. Dan dari sidang TA kemarin kami telah melakukan beberapa pembaharuan dan penambahan fitur ke dalam sistem informasi ini. Jadi untuk bagian front end-nya masih sama seperti yang kemarin. Terdapat beberapa halaman yang bisa diakses. Isinya adalah data-data umum dari rumah sakit. Nah, untuk template-nya kami menggunakan Depfolio untuk bagian front end ini. Kalau untuk bagian back end kami menggunakan Admin LTE versi 3 dan framework-nya kami menggunakan CodeIgniter versi 3. Total tabelnya ada 13, terdiri dari 6 tabel master dan juga 7 tabel relasi. Dan untuk labelnya, jenis labelnya ada 4, ada admin, pegawai, pimpinan, dan asesor. Dan kebetulan 4 user label ini memiliki alur proses yang berurutan, dimulai dari admin. Jadi admin itu mengelola data pegawai, mengisi data pegawai. Setelah diisi, dia bisa meregistrasikan data pegawai tersebut. Ya, sehingga pegawai itu memiliki username dan password, dan juga labelnya. Nah, setelah pegawai memiliki username password, dia bisa login ke dalam sistem, lalu bisa mengisi butir evaluasi secara per hari. Jadi setiap hari dia bisa mengisi butir evaluasi. Nah, butir evaluasi ini nantinya akan divalidasi oleh pimpinan dan juga asesor. Jadi pada level pimpinan itu bisa melihat rincian butir evaluasi yang telah diisikan oleh pegawai, baik itu yang belum diisi oleh pegawai atau sudah diisi oleh pegawai, semuanya terlihat dan tertampil rinci pada level pimpinan. Jadi bisa sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan sebelum memvalidasi data pegawai tersebut. Sama halnya dengan asesor juga demikian, bisa melihat rinciannya dan bisa memvalidasi. Jadi ada 2 user level yang berbeda bisa memvalidasi data pegawai itu. Oke, kita bisa mulai dari level admin terlebih dahulu. Kita login sebagai admin. Untuk tampilan admin seperti ini, dia bisa mengelola data pegawai. Oke, ini adalah data-data yang sudah ada. Kalau ingin menambah, dia bisa menambahkan data pegawai baru dengan mengisikan data-data diri dari pegawai. Nah, apabila data pegawai ini sudah diisi, maka dia bisa meregistrasikan data pegawai tadi berdasarkan nama pegawai dengan masuk ke menu user. Nah, ini adalah data-data yang sudah diregistrasi oleh admin. Apabila ingin menambah, admin bisa menentukan username dan password, serta level apa yang akan ada pada pegawai yang diregistrasikan. Di sini juga bisa milih pegawai yang akan diregistrasi. Jadi syarat untuk registrasi ini adalah harus mengisi data diri pegawai terlebih dahulu, sehingga nanti akan tersimpan nama-namanya dan akan muncul di sini untuk diregistrasikan. Di sini ada status user juga, aktif dan non-aktif. Apabila statusnya non-aktif, maka dia tidak akan bisa login walaupun username dan password yang dimasukkannya sudah sama. Dan juga ada beberapa pengaturan lainnya di admin ini, tapi kita akan membahasnya nanti. Untuk admin cukup demonstrasinya. Kita akan coba langsung menggunakan data pegawai yang sudah ada di data admin tadi. Contohnya kita menggunakan pegawai 2.
Nah, sedikit penjelasan sebelum melakukan demonstrasinya. Jadi, di sistem informasi ini terdapat pembatasan berdasarkan unit. Jadi, apabila pimpinan itu berada pada unit perawat, maka data-data yang tampil pada pimpinan itu hanya akan berisi data-data yang ada di unit perawat juga. Data unit lain tidak akan tampil di pimpinan dengan unit perawat tersebut tadi. Jadi terpisah-pisah seperti itu. Nah, sekarang pada demonstrasi ini kita hanya akan mencoba satu unit dari 4 unit yang tersedia. Jadi untuk unit ini ada pembagiannya, ada terdiri dari 4, yaitu yang pertama adalah unit perawat, unit laboratorium, unit farmasi, dan unit umum. Oke, kita akan coba dari unit perawat saja dulu. Jadi untuk nama pegawai yang kita loginkan tadi bernama Sri Budiati. Nah, pada list penilaian, pada menu butir evaluasi ini, si pegawai bisa mengisikan kegiatan dan juga etiknya secara per hari. Ini adalah butir evaluasi yang wajib untuk diisi oleh pegawai setiap harinya. Nah, untuk butir evaluasi ini terdiri dari 2 kategori, yaitu etik dan kegiatan. Jadi, pegawai harus mengisi keduanya dalam 1 hari itu, agar mengetahui kinerjanya seberapa besar dari pegawai. Nah, di sini ada pengecekan seperti fungsi untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pegawai. Jadi, terkadang pegawai itu tidak sengaja langsung menekan tombol simpan, sedangkan untuk butir kegiatan dan etiknya ini masih belum terisi. Dia langsung menekan tombol simpan. Dan apabila itu terjadi, maka data itu tidak akan tersimpan ke dalam sistem dan akan memunculkan notifikasi seperti ini. Periksa kembali isian Anda belum memilih butir evaluasi kegiatan dan etik. Jadi, apabila kosong, data itu tidak akan tersimpan. Sama halnya dengan salah satu kategori ini tidak diisi. Apabila kita hanya mengisi etik, namun si pegawai ini tidak melihat ada menu kegiatan di sebelahnya, sedangkan dia langsung menekan tombol simpan, sedangkan kegiatan ini masih kosong. Nah, ini juga tidak bisa. Data ini tidak akan tersimpan karena akan muncul lagi notifikasi. Periksa kembali isian Anda belum memilih butir evaluasi berkategori kegiatan. Jadi kedua ini harus diisi. Kenapa ada fungsi pengecekan ini? Tujuannya adalah untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi pada pegawai. Oke, untuk sekarang kita akan mengisi butir evaluasi ini secara biasa. Kita mengisi etik. Butir etik kita isi 8, untuk butir 1 dan 2 sengaja dikosongkan. Begitu juga dengan kegiatan kita isi 8 juga. Nah, 1-2-nya sengaja dikosongkan untuk melihat perbedaannya nanti bagaimana ketika sudah diedit. Oke, etik 8, kegiatan 8, kita akan simpan data ini di tanggal 5 September. Oke, muncul notifikasi data etik dan kegiatan hari ini sudah ditambah. Jadi untuk hasil evaluasi ini juga akan tertampil rincian dari setiap butir evaluasi yang telah ditambahkan pada tanggal 5 September berdasarkan kategori urutannya. Dan di report penilaian ini juga berisikan jumlah-jumlah berdasarkan kategori yang telah diisikan oleh pegawai tadi. Nah, di 5 September, untuk etiknya 8, kegiatannya juga 8, diisi oleh Sri Budiati. Nah, apabila si pegawai ini merasa tidak ingat sudah mengisi atau belum pada hari ini, kemudian dia mengecek butir evaluasi lagi.
Nah, dia tidak akan bisa mengisi lagi karena dia sudah mengisi data evaluasi sebelumnya. Jadi akan muncul notifikasi seperti ini. Data etik dan kegiatan Anda hari ini sudah diisi. Jika ada kesalahan pengisian etik dan kegiatan, Anda dapat mengedit datanya pada pukul 15.00 sampai pukul 23.59 pada hari yang sama. Artinya, untuk mengedit data yang telah diisi, pegawai ada waktu tertentu untuk diperbolehkan untuk mengedit, yaitu pada pukul 15.00 sampai 23.59. Itu adalah syarat pertama. Ada syarat kedua lagi, yaitu data itu masih belum divalidasi oleh pimpinan. Jadi harus 2 syarat bagi pegawai untuk mengedit butir evaluasi yang telah dia isi. Nah, karena masih belum waktu 15.00, waktu sekarang itu adalah 11.56, maka pegawai ini memang tidak bisa mengedit butir evaluasi yang telah dia isi. Jadi, pegawai ini harus menunggu hingga pukul 15.00. Namun, untuk mempersingkat video demonstrasi ini, kita bisa mengubah pukul 15 ini. Jadi, pembatasan waktu untuk mengedit ini bersifat fleksibel atau dinamis, jadi bisa diganti. Namun harus pada level admin. Kita akan login ke level admin terlebih dahulu. Oke, pada admin ini terdapat settings, pengaturan izin. Nah, disinilah bagi admin itu untuk mengatur kapan waktu awal ketika pegawai boleh mengedit dan waktu akhir ketika pegawai boleh mengedit data evaluasinya. Kita akan ubah jam 15 ini. Kita akan ubah contohnya menjadi pukul 11. Jadi mulai dari pukul 11 pegawai itu sudah bisa mengedit data evaluasinya. Kita simpan. Oke, aturan dalam mengedit itu sudah diubah menjadi pukul 11. Kita akan coba kembali lagi ke pegawai. Kita lihat apakah pegawai itu sudah bisa mengedit atau belum. Seharusnya sudah bisa. Karena jam sekarang itu adalah 11.58. Nah, akan muncul apabila sudah memenuhi pukul 11 sampai 23.59, maka akan muncul menu seperti ini. Kalau diklik, maka bisa untuk mengedit butir evaluasi yang telah diisi tadi. Nah, akan tertampil sesuai dengan urutan di mana pegawai mengisi pertama kali. Jadi sama ya, dari pegawai mengisi tadi, etiknya 8, butir evaluasinya 8, kegiatannya 8 juga. Dan untuk sementara kita tidak akan mengedit apapun dari sini dulu. Kita akan coba syarat kedua, yaitu apabila pimpinan sudah memvalidasi, maka si pegawai ini tidak dapat mengedit data itu lagi. Kita akan coba langsung ke pimpinan. Laporan kredensialnya langsung. Nah, untuk data Sri Budiati yang diisi tanggal 5 September, jumlah etiknya 8, jumlah kegiatannya 8. Oke, untuk sekarang kita langsung validasi dulu. Kita akan coba lihat apa yang terjadi jika data ini divalidasi. Data
Sri Budiati sudah divalidasi oleh pimpinan. Kita akan coba cek lagi di akun Sri Budiati tadi, bagaimana tampilannya. Nah, akan tampil notifikasi seperti ini. Data etik dan kegiatan Anda hari ini sudah diisi dan divalidasi. Jika ada kesalahan pengisian etik dan kegiatan, Anda dapat meminta secara langsung kepada pimpinan untuk membatalkan validasi dan dapat mengedit datanya pada pukul 11.00 sampai 23.59 pada hari yang sama. Jadi, kalau datanya sudah divalidasi, namun pegawai masih memang ada di rentang waktu ini, pegawai itu tetap tidak bisa melakukan pengeditan karena salah satu dari syarat untuk pegawai mengedit itu tidak terpenuhi. Jadi dua syarat tadi itu harus terpenuhi secara bersamaan. Jadi apa yang dilakukan oleh pegawai apabila masih ingin mengedit datanya adalah konfirmasi manual ke pimpinan di luar sistem ini, agar pimpinan itu dapat membatalkan validasinya. Jadi anggap saja pegawai ini sudah konfirmasi ke pimpinan, lalu pimpinan akan membatalkan validasinya. Kita kembali ke pimpinan untuk membatalkan validasi. Nah, para pimpinan ada button baru yaitu batal validasi, yang sebelumnya hanya ada validasi saja. Kalau diklik batalkan validasi, maka statusnya akan kembali menjadi belum. Oke, Sri Budiati statusnya menjadi belum. Kita kembali lagi ke pegawai 2. Pegawai kedua, sekarang setelah validasinya dibatalkan, maka muncul menu edit evaluasi hari ini kembali. Jadi pegawai bisa mengedit kembali data itu sebelum jam 23.59. Nah, sekarang kita akan mulai mencoba fitur editnya. Untuk etik kita fullkan, dan sedangkan untuk kegiatan kita sisakan 2, tetap di paling atas. Jadi etik 10 dan 8, dan kegiatannya 8. Oke, kita simpan datanya. Muncul notifikasi data etik dan kegiatan sudah diedit. Dengan sekarang datanya sudah diedit. Kita cek lagi di bagian pimpinan langsung. Oke, Sri Budiati. Nah, jumlah etiknya berubah menjadi 10 karena sudah diedit. Presentasinya juga berubah dari 80 ke 90. Jadi pimpinan itu bisa melihat detailnya, masih bisa melihat detail dari setiap butir evaluasi yang telah diisi oleh pegawai tadi dengan mengklik tombol detail ini. Nah, di sini akan terlihat kegiatannya yang baik yang sudah dikerjakan atau belum itu akan tertampil di detail ini. Di etik juga begitu. Dan di etik ini tadi setelah diupdate kita mengisi semuanya dan tertampil menjadi seperti ini juga. Oke, setelah pimpinan bisa melihat atau mengecek detail dari butir evaluasi yang telah diisi oleh pegawai itu tadi, dia bisa mempertimbangkan apakah data ini sudah layak divalidasi atau belum.
pimpinan juga bisa memvalidasi lagi data yang telah dibatalkannya tadi dengan mengklik validasi. Nah, sehingga data tersebut sudah divalidasi oleh pimpinan. Selanjutnya, setelah pimpinan itu, masih di pimpinan dulu. Untuk menu-menu di pimpinan itu, pimpinan bisa membuat list evaluasi yang berkategori kegiatan. Nah, untuk kegiatan ini berdasarkan unit. Kalau pimpinannya berada di unit perawat, maka dia hanya bisa mengisi atau menambah butir evaluasi yang ada di unit perawat. Jadi bersifat unit ya, bukan umum. Nah, beda halnya dengan list evaluasi etik. List evaluasi etik ini bersifat umum, jadi pegawai yang berada di unit mana saja memiliki list butir evaluasi etik yang sama isiannya. Kalau unit itu beda-beda isinya, karena memang berada di unit yang berbeda-beda, kegiatannya juga berbeda-beda nantinya. Semua pimpinan bisa menambah isi etik ini, karena bersifat umum. Tidak ada pembatasan unit di dalamnya. Dan untuk report penilaian, untuk report penilaian tertampil seperti ini pada pimpinan. Jadinya menampilkan kategorinya apa, jumlahnya berapa, tanggalnya berapa, dan diisi oleh pegawai siapa, dan di unit mana. Jadi seperti yang di awal tadi, kalau pimpinannya unit perawat, maka data-data yang tampil itu hanya yang ada di unit perawat. Sedangkan yang umum ini akan tetap tertampil karena itu bersifat umum, jadi tidak ada pembatasan unit di dalamnya. Oke, untuk list data ini ada hanya tabel-tabel master. Nah, hanya tabel-tabel master saja. Oke, untuk pimpinan cukup, datanya juga sudah divalidasi. Kemudian kita akan lanjut ke asesor. Untuk asesor juga bisa melihat laporan kredensial, sama seperti pimpinan, namun asesor ini bersifat umum. Jadi, semua laporan kredensial dari pegawai di unit mana saja akan tertampil di asesor, tidak terbatas oleh unit. Nah, di Sri Budiati ini tadi sudah divalidasi oleh pimpinan, dan di asesor ini juga bisa melihat detailnya, detail dari butir evaluasi apa saja yang telah diisi oleh Sri Budiati ini. Nah, juga tertampil seperti ini, kegiatannya apa, apakah sudah dikerjakan atau belum, begitupun juga dengan etiknya. Jadi dengan adanya detail data laporan kredensial pegawai yang bisa dilihat oleh pimpinan dan asesor, itu akan memudahkan si pimpinan dan asesor dalam mempertimbangkan apakah pegawai ini sudah layak untuk divalidasi atau belum. Karena untuk setiap butir kegiatan yang dibuat oleh pimpinan ini secara tidak langsung memiliki prioritasnya. Ada yang prioritasnya penting, ada juga butir evaluasi kegiatan yang prioritasnya sangat penting. Sehingga kalau pegawai tidak melaksanakan kegiatan yang pimpinan rasa itu prioritasnya sangat penting, pegawai tidak mengerjakan, nah itu bisa jadi bahan pertimbangan lagi oleh pimpinan apakah data dari pegawai itu memang layak divalidasi atau belum. Sama halnya dengan asesor juga begitu. Oke. Dan pada intinya ada dua level berbeda yang dapat memvalidasi data pegawai, yaitu level pimpinan dan asesor.
Dan terakhir, asesor juga bisa memvalidasi data pegawai. Oke, 1000 Diati sudah divalidasi oleh pimpinan dan asesor. Untuk demonstrasinya seperti itu. Jadi proses ini akan berulang setiap hari. Kita akan kembali ke admin. Kita akan mulai membahas beberapa fitur pengaturan tambahan yang ada pada sistem informasi ini. Nah, untuk bagian profil ini bisa diakses oleh semua level. Jadi, untuk profil ini bisa diupdate data-data diri dari si pegawai yang bersangkutan. Kebetulan nama adminnya adalah Mawardi. Di sini itu namanya bisa diedit, kecuali NIP dan NIK. Kemudian juga bisa memilih tema di sini. Ada dark mode, ada light mode. Contohnya kita akan pilih ini. Nah, ini adalah pengaturan skin. Jadi apabila data ini direfresh, maka akan tetap tersimpan karena pengaturan tema ini sudah tersimpan di database-nya pegawai. Kita kembalikan. Kemudian ada fitur atau menu ganti password. Nah, fungsinya ganti password ini adalah ketika admin sudah meregistrasikan akun pegawai yang baru, itu username dan passwordnya masih diketahui oleh admin. Sehingga ketika si pegawai ingin mengubah passwordnya, setelah menerima username dan password dari admin itu, disinilah pengaturannya. Jadi, pegawai tersebut harus login terlebih dahulu, baru dia bisa mengganti passwordnya. Ini contohnya, password lama di admin itu admin, password barunya admin 123, ini contoh saja. Kita ganti password. Oke, password telah diubah. Kita coba logout dan login lagi dengan password baru. Password barunya tadi admin 123. Username-nya tetap. Passwordnya tadi berubah jadi admin 123. Oke, tetap masuk ya. Ganti password seperti itu. Oke, mungkin sudah semua yang telah kami demonstrasikan di sini. Dan ini adalah beberapa revisi yang telah kami dapatkan dan telah diperbarui pada sistem itu. Dan juga ada tambahan fitur di sini, yaitu tambahan edit. Dan kedua ini telah dibuat video demonstrasinya sebelumnya. Oke, mungkin cukup dari kami seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.